Adanya program SKM penggerak ini membuat pekerja, terutama pekerja bagian produksi, lebih tambah wawasan mengenai penerapan penggunaan APD, 5R, dan PHBS untuk di lingkungan pekerjaan maupun di lingkungan rumah. Untuk program ini mungkin waktunya dan materi untuk bisa lebih dikreasikan kembali dan waktu bisa ditambah lagi. Kemudian perlu adanya juga dilakukan pada bagian perkantoran agar mereka juga dapat wawasan mengenai penggunaan APD, penerapan 5R dan PHBS tersebut. Sepertinya tidak cukup banyak, mungkin hanya waktu saja, mengingat waktu untuk berkumpul dijadikan satu dengan acara 5-minute meeting, sehingga durasi kurang lebih sebenarnya normal cuma 5 menit, cuman karena ada banyak hal sehingga waktu bisa sampai setengah jam. Karena setelah selesai itu pekerja harus mulai untuk melakukan pekerjaan, jadi waktunya sangat sedikit. Keseluruhan sangat bermanfaat sekali apa yang mas-mas ini mahasiswa UNES itu sampaikan.
Jadi kita itu tahu apa itu 5R ya, dan bisa memanfaatkan atau menularkan di nanti di pertemuan-pertemuan di RT masing-masing. Kalau bagi saya ini sangat bermanfaat sekali karena apa ya, samping masnya itu juga istilahnya kenal dengan ibu-ibu, saya juga mendapat ilmu yang mungkin ibu-ibu ya kemungkinan sudah pintar ya, tapi itu refresh kembali apa itu 5R. Kenyataannya 5R masih banyak yang kurang paham, tapi alhamdulillah semua tadi pintar-pintar semua. Kalau kendala sepertinya kurang ya waktunya, karena kita berangkatnya sore, di samping itu pengisian dari kita dulu juga banyak. Jadi mas yang dari UNES ini istilahnya hanya fungsinya waktu sedikit. Jadi untuk lain waktu barangkali bisa main ke sini, bisa memberi ilmu lagi. Kita sangat berterima kasih. Hanya itu kendalanya semua, terutama ibu semua itu kepinginnya masnya itu di sini tidak hanya teori, tapi mempraktekkan. Tergantung programnya ya, program dari sekolah itu apa ya. Jadi kita bisa ikut apa ya, mengerti apa ilmu yang diberikan kepada saya, praktek-praktek istilahnya kalau ada bikin makanan itu juga pentingnya seperti itu ya. Jadi kita itu pinter semua, tidak hanya mendengarkan teori. Kalau teori biasanya barlen, bubar lalen, nah itu istilahnya seperti itu. Itu seperti itu ya mas yang bisa saya sampaikan, dan saya ucapkan terima kasih. saya tentang program dari mahasiswa UNES ini sangat baik. Karena apa? Karena bisa menambah wawasan tentang K3 dan juga bisa menambah beberapa ilmu yang lain juga yang dapat diimplementasikan di sekolah maupun di luar sekolah. Kendala waktu karena ada juga yang ada beberapa siswa atau siswi yang renang di hari atau di jam yang sama. Kadang juga tidak menggunakan LCD proyektor, jadi pembelajaran kurang maksimal. Semoga tahun depan bisa diadakan program seperti ini lagi. Karena apa? Karena nanti agar para adik-adik kelas kita bisa mengetahui tentang apa itu sih K3LH, apa itu sih 5S, 5R, dan yang lainnya. Ya, mungkin pembelajaran jangan di dalam kelas, mungkin bisa di luar ruangan. Terus untuk materi bisa ditambahkan lagi agar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aji Saputra dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan peminatan keselamatan dan kesehatan kerja. Di sini saya akan menyampaikan sedikit testimoni terkait pelaksanaan program SKM Penggerak. Manfaat yang saya rasakan dengan adanya program SKM Penggerak yaitu saya mampu dan saya bisa untuk mengimplementasikan ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan selama masa perkuliahan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Kendala yang saya rasakan dengan adanya program SKM Penggerak ini yaitu kurangnya sumber daya manusia
yang ada dalam satu kelompok tersebut, di mana kita melakukan program tersebut di 3 tempat yang berbeda. Saran dari saya dengan adanya program SKM penggerak ini yaitu di mana lokus tersebut sebaiknya dipisahkan sehingga manfaat yang diberikan kepada masyarakat juga lebih fokus dan lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yamin Trimawan, NIM 641141906. Saya mahasiswa Ilmu Kesehatan Masyarakat, Peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja tahun 2019. Saya di sini ingin memberikan sedikit testimoni mengenai BKLSKM Penggerak tahun 2022 yang dilaksanakan selama 4 bulan di lokus institusi yaitu PT Barata Indonesia Tabang Tegal, di lokus masyarakat yaitu RW 2 Kelurahan Panggung, dan lokus sekolah yaitu SMK YPT Tegal. Saya dan rekan kelompok saya membuat program tentang petak 3 yaitu pengenalan K3, yang mana pada lokus institusi kami melakukan sosialisasi mengenai apa itu 5R dan apa itu APD, bagaimana manfaatnya dan apa pentingnya menerapkan hal tersebut. Kemudian pada lokus sekolah kami memberikan pengetahuan tentang K3 yang mana nantinya dapat bermanfaat bagi mereka ketika sudah turun ke dunia kerja. Dan pada lokus masyarakat kami mensosialisasikan mengenai BHBS rumah tangga dan penerapan 5R. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Novian Yuswantoro, NIM AIR 079 Peminatan Promosi Kesehatan. Saya akan memberikan pandangan mengenai kendala yang saya alami ketika melaksanakan praktek kerja lapangan SKM Penggerak. Pada lokus perusahaan atau institusi, kendala yang kami temukan adalah sulitnya untuk memilih cara intervensi yang kami lakukan kepada para pekerja karena padatnya pekerjaan yang dilaksanakan oleh para pekerja tersebut. Selanjutnya untuk lokus kelurahan dan sekolah, itu untuk lokus kelurahan adalah sulitnya untuk melaksanakan intervensi secara berkelanjutan karena ibu-ibu mengadakan program atau kegiatan setiap awal bulan sehingga hanya 1 kali setiap bulannya. Kemudian untuk lokus sekolah adalah kendalanya peserta yang hadir pada intervensi yang kami lakukan beberapa kali tidak sesuai dengan jumlah setiap minggunya karena ada yang melaksanakan renang, ada yang tidak bisa hadir dan lain sebagainya. Kemudian untuk manfaat yang kami berikan yaitu yang pertama jelas untuk memberikan wawasan baru kepada lokus kelurahan, kepada ibu-ibu PKK mengenalkan tentang K3, dan juga di lokus sekolahan mengenalkan kepada para siswa yang merupakan calon para pekerja agar mengerti mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Untuk lokus institusi, manfaat yang kami rasakan adalah memberikan sharing materi untuk lebih memperdalam dari para pekerja tersebut untuk menambah wawasan lagi mengenai K3 penting dilaksanakan di ranah kerja atau di wilayah kerja yang mereka laksanakan. Kemudian saran yang kami berikan yang pertama adalah untuk institusi atau perusahaan. Saran yang kami berikan adalah supaya memberikan reward atau penghargaan kepada para karyawan yang telah menerapkan K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja supaya memotivasi pekerja yang lain agar menjaga kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian juga di lokus desa dan lokus sekolah untuk senantiasa membudayakan budaya K3 dan memperkenalkan kepada warga-warga yang lain dan kepada siswa-siswa lain di sekolah supaya mereka siap nantinya ketika telah bekerja menghadapi dan melestarikan budaya kesehatan dan keselamatan kerja. Terima kasih.